bagaimana lo menjaga hubungan lo dengan Tuhan selama pandemi ini? Apalagi keuangan terasa sulit. Ya nggak sih? Sulit nggak sih? Next, bisa nggak? Selamat datang di podcast Suam-Suam Kuku lagi podcast dia sih di konten yang namanya adalah FBI, yaitu pikiran berbau iman ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan settingannya begini ya, udah pasti ada bintang tamu dong, iya kan? Bukan bintang, kalau dia bintang tamu berarti dia orang penting. Tapi ini orangnya kayaknya tidak seberapa penting ya di mata kita, tapi di mata Tuhan pasti penting dong. Iya kan? Kan nggak gereja, karena podcast gereja ini harus ada embel-embel seperti itu. Nah, kali ini kita kedatangan satu teman. Kita kalau nggak pembicara di sini, yaitu adalah teman-teman pengerja atau jemaat. Yaitu adalah, silakan perkenalkan diri, Ibu. Halo, nama aku Clarentia Elia. Nggak, gue cek dulu. Takutnya udah perkenalan belum kerekam ya kan? Oke. Nah, oke. Tadi kita sebenarnya udah recordnya 3 kali nih. Ini yang ketiga kali kita ngulang nih. Tadi udah bahas nama, udah bosen. Namanya Clarentia Elia. Nanti berarti kalau nikah ganti nama nggak? Enggak dong. Nama belakang nggak ganti? Tetap Clarentia Elia. Gue nggak tahu deh aturannya gimana Ganti ya sih? emang. Kalau kayak gitu ganti nggak sih? Kalau nikah? Kalau misalnya, Tapi kalau mau nambah bisa. kalau cowoknya namanya cuma satu, itu gimana? Oh, Iya gak sih? Kan itu bisa ngambil nama marga. iya. Kalau misalkan cowoknya ada marga, ganti nggak? Ganti marga kali ya? Lu berarti nggak mau Clarentia Elia lagi? Bingung, gue belum sampai ke sana weh. Oh, belum sampai ke sana ya? Nggak, jadi nggak ngerti itu kan kayak Oke, gimana oke. kan. Soalnya nama Marson kayaknya bagus buat Clarentia gue. Aduh. Phyllis kalau nonton nih. Oke, kita sebetulnya kali ini bingung mau ngomongin apa ya, nggak terlalu spesifik banget. Paling kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Lu kantor nggak sih? Masih. Kantor pokoknya dari yang awal corona itu kan kayak awal Maret ya. Iya. Awal Maret itu tuh masih ngantor terus, dimana orang-orang ada yang udah WFH, ada yang udah selang-seling. Kantor gua tuh masih memberlakukan masuk setiap hari, even Sabtu juga masuk gitu. Pulang cepet pun enggak, paling Sabtu doang pulang cepet. Nah, semenjak ada diberlakukan PSBB, nah dari situ mulai tuh kantor gua takut. Selang-seling jadinya. Iya takut kan, karena kan takut kena denda kayak gitu. Oh, takutnya kena denda. Iya benar, Oh. takut kena denda karena mereka tuh memprioritaskan orang-orang pabrik. Oh. Karena kan perusahaan manufaktur kan, jadi dia punya pabrik, punya buruhnya tuh banyak. Kalau misalkan kantor ditutup, ntar bayar gaji buruh tuh gimana? Soalnya buruhnya kan ribuan, udah ribuan dikali family-nya masing-masing buruh itu kalau ada tanggungan gitu. Nah semenjak PSBB mulai diberlakukan selang-seling, udah selang-seling. Terus kan kita kan jadwal libur lebaran tuh dikasih 2 minggu. Nah dimajuin deh. Oh, jadi libur liburnya. lebarannya. Oh, jadi ntar lebaran masuk dong. Nanti tanggal 29 udah masuk. Oh. Kan lebaran tanggal 24 sampai 25 ya. Oh. Apa 25? Kita PSBB cuma sampai 22 doang kan lagian kan? 28 Juni, 28 Mei tau gue ya? Bukan 22 Mei ya? Seingat gue 22 Mei sih terakhir sih. Lupa sih. Iya, Nanti lupa coba cek juga. lagi kali ya. Intinya masih kerja. Dan Cuman sekarang jadinya jatuhnya lagi libur lebaran posisinya gua. oh gitu. Oh, jadi kosong. Iya. Oh, makanya bisa kemari. Selamat datang di studio filmmaker. Nah, Bagus kan guys Iya. studionya? iya dong. Tapi ngapa nih bayar bulan depan gimana nih? Tidak ada income. Kita harus beriman guys, di dalam Tuhan tuh pasti dicukupkan. Amin. Biasanya kemarin mau nyumbang nih kalau ngomong kayak gini nih. Puji Tuhan Kita ya. punya sponsor besar Oh, di iya. TAC, tapi dirahasiakan Oh namanya. iya. Pokoknya inisialnya C aja. Namanya cuma satu nama kayaknya ya, satu Iya, kata gitu. enggak juga sih. belakangnya S. Dia banyak aliasnya sih. Oh, Ada kadang-kadang dipanggilnya A, kadang-kadang dipanggilnya C. Ya gitu-gitulah. Tapi ya kita tahu lah dia orang yang banyak uangnya ya. iya. Di liburan kayak gini lu ngapain aja jadinya? Nganggur aja, nggak jelas di rumah ngapain, kayak cuman bangun. Oh, gue olahraga dong di rumah, workout. Oh, pantas kurusan ya. Nggak tahu sih Enggak kayaknya. juga sih. Kayaknya cuman Makannya juga banyak. oh gitu. Iya.
Nah, kalau misal kita ngomong kita nganggur di rumah, berarti kalau kayak gitu gimana ya? Kalau kita ngomong kita libur, kalau gue pribadi kalau misal kita lagi liburan nih, misalnya kemana, kita ke Thailand atau kemana ya kayak waktu itu, gue tuh kadang-kadang suka skip untuk saat teduhnya, untuk baca Alkitabnya dan sebagainya. Nah, kalau kayak gini lu gimana? Kalau misalnya kayak gini tetap jalan saat teduhnya, tetap jalan Bible-nya kayak gitu, doa. Terus misalkan kalau mandi, aku bawa speaker ke dalam kamar mandi buat denger lagu rohani gitu. Oh, harus rohani tuh. Kalau nggak rohani sabunnya nggak keluar ya? Apa gimana? Nggak tahu, oke, udah jadi kebiasaan aja, PW aja gitu kan. Kalau lagu rohani kebanyakan juga yang worship yang gue denger kalau lagi mandi. Ya kalau press kepleset dong lo, hati-hati dong masanya. Masa dengerin lagu Tapi press? kan sambil mandi nggak yang angkat tangan gitu juga dong. Iya dong, emang ya. Lu kamar mandi pakai shower apa pakai gayung? Gayung. Ya mungkin dong lo angkat tangan. Masa lo angkat tangan? Mungkin aja. Di pos dulu mandinya. Angin duduk yang ada lo, bukan hadirat Tuhan yang datang. Angin duduk kena lo yang ada lo. Iya, Tapi masih tetap. Masih. Cuman ya gitu, nggak yang bangun tidur langsung Bible, nggak. Emang kalau kerja waktu itu langsung Bible? Nggak juga. Kadang. Kalau gitu perbedaannya apa dong kalau gitu? Kan kalau misalnya kerja nih, kan udah terstruktur nih waktunya, jam 8 masuk kantor. Berarti gue bangun kan biasa gue mepet. Nggak sempet dong Bible kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya libur begitu bangun kan kita nggak ada aktivitas keharusan apa gitu. Harusnya bisa langsung Bible dong kalau misalnya memang mau. Gitu. Oh, jadi kita leha-leha gitu. Iya, masih lumayan leha-leha. Oh, karena Klaren itu tipenya orang yang janjian jam berapa, dia kalau bisa telat ngapain harus tepat waktu. Nah, dia tuh tipe yang begitu. Mirip-mirip gue juga gitu soalnya. Kita ngomongin apa lagi nih kalau gitu? Soalnya kalau nggak mepet nggak enak weh. Apa sih? Kalau gua tuh males. Maksudnya gua konsepnya bukan kalau nggak mepet nggak enak. Itu konsep macam apa gua nggak tahu ya. Itu bercanda doang. Oh, kalau gua mikirnya ya udahlah nggak. Kalau Phyllis pacar saya ya, dia tuh harus on time. Wah, apapun acaranya, penting atau enggak, formal atau enggak, dia harus on time. Sampai sempat berantem, maksudnya ngapain sih kita cuma mau nongkrong, kita harus tepat waktu jam 7 ya, jadi jam 7 datang. Mereka juga belum tentu datang, tapi dia tipenya yang kayak enggak, kita kan udah jam 7. Wah, dia hebat sih kalau on time. Masih ada orang Indonesia yang on time. Antara on time atau dia emang ada kerjaan di rumah ya. Jadi kayaknya mau cepet-cepet. Nggak ada kerjaan. Kadang-kadang kan pekerjaannya cuma mengasihi saya. Kita tukang gombal. Kita mau ngomongin apa lagi nih? Jadinya enggak, kalau misalnya mepet tuh, kalau misalnya kerja pun gue juga mepet kan. Karena kalau misalnya bangun tidur kan kayak enak aja, kalau bangun telat tuh masih bisa tidur sebentar lagi gitu. Bukan enak sih, kayak yang aduh udah bangun nih, udah pasang alarm jam 7, aduh masih ngantuk, ntar lagi deh. Nah jadi kebablasan. Terus kalau misalnya pergi, contoh deh gereja atau pergi kemana gitu, kayak kan cewek kan banyak yang persiapannya kalau misalnya mau pergi ya, make up lah, pilih baju lah. Terus kayak aduh hari ini pakai baju apa gitu. Nah cuman karena hal simpel yang kayak aduh baju ini ya, kelamaan galau jadi mepet, jadi telat juga. Ribet, usah pakai baju sekalian keluarnya. Ribet. Lu nih di THC itu Klaren itu melayani di bagian apa ngomongnya ya? Sekretaris. Ngerjainnya apa berarti? Ngelisin absen si pengerja, terus absen sampai Bible pun ada absensi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, kita pengerja ini ada absensi untuk pengerja. Jadi ada absen kayak sate dan Bible dan gitu loh. Iya, sehari harus berapa? Kita lupa gue juga jadinya. Sehari itu 5, Bible 7 ayat. 5 bebas, 2 yang ditentuin. Ya, kalau misalnya kita dalam sehari sudah misalnya kalau kita sehari kita ngabsen itu denda 10.000. Iya. Dan kita punya uang kas dari sana berapa? Tahu nggak guys? Berapa? Ini rahasia. Boleh jangan sebut nominal deh. 2 digit apa 1 digit? 2 dong. Gila. Dari 10.000 sehari dilakuin diterapkan kepada orang kira-kira 30. Hanya 30 dong, 20 something. Terakhir 28. Ya. Terus udah nyampe 2 digit. Ngeri sih. Berapa tahun tuh ya? Udah 1,5.
sekarang jalan 1,5 tahun nih. Ini kan bulan Mei ya. Ntar bulan Juni ya 1,5 tahun. 1,5 tahun 2 digit. Gua tahu berapa sih sebenarnya angkanya, cuman Ini jangan disebutin. Pokoknya 2 digit, 20.000 bisa. Barangkali 1,5 tahun ini cuma ada 2 orang doang yang nggak pernah nggak. Oh, tidak mungkin. Guys, asal kalian tahu salah satu penyumbang terbesar ini tuh yang membawa podcast ini. Jangan begitu dong. Bukan salah satu, emang gue paling gede kali. Tapi ada juga yang ada ya? Ada ya? Ada anak sekolah lagi. Jadi ngumbar aib nih. Jadi ngumbar aib. Oh, tapi kan anak sekolah banyak. Iya. Ini cuma 1 orang doang. Ya, pengerjanya anak sekolah siapa aja di kita. jadi banyak lagi. Apa aja yang lu urusin tadi? Absensi, lalu absensi buat ibadah. Iya, ibadah ke sekretariat umum kan. Terus kalau misalkan kayak kalian sekarang posisi calon pengerja, mau jadi pengerja nih, aku bikinin kartu jemaat. Gue kayaknya nggak ada deh. Ada tapi hilang. Kartunya tuh dikumpulin. Oh, itu mah kartu pengerja. Kartu jemaat beda lagi. Oh, kartu anggota jemaat. Kartu keluarga jemaat itu ada lagi KKJ. Itu gue dihilang kayaknya. Nah, itu kayaknya katanya kalau nikah kan harus pakai itu kan. Iya. Terus nanti jadi nama Filis tuh masuk ke KKJ lu. Oh, iya. Lu nggak? Iya. Guys, tolong aku digombalin terus gimana nih? Nah, lagi ada kamera aja nggak nyautin kan? Biasa juga nyautin juga. Kan menjaga image. Berarti lu kontak langsung ke umum langsung. Ngurus-ngurusin gitu-gituan. Ya. Apa yang ini suara apa nih? Oh, suara azan. Ya udah nggak apa-apa. Berarti lu sekarang nggak ngapa-ngapain dong? Maksud gua dalam arti pengurus gerejanya itu masih dong. Absensi Sakti Bible tuh jalan terus tiap hari kan. Oh, di luar itu? Di luar itu untuk urusan pengurusan gereja sih nggak ada. Nggak ada. Berarti hitungannya nggak melayani dong? Melayani kan nggak harus di gereja aja sebenarnya guys. Nah, kalau gitu gimana emang? Kalau melayani tidak harus di gereja itu gimana maksudnya? Contoh, sekarang kan lagi pandemi gini nih. Kan banyak ya yang kesusahan. Gue mohon maaf nih ya, kita kan ngobrol berdua. Let's ngeliat gue aja dulu nih. Karena mikrofonnya sebelah sono kan ya. Dia ngomongnya ke sono, ya kan? Kan kameranya di sana. Iya, tadi kan ngobrol juga sama gue dong. Nggak, anggap dong. Ini gimana nih? Lo kalau ngeliat sono, gue ngeliat kemana? Maaf ya, aku otomatis ngeliat kamera gitu. Nah, dong. Ya, lanjut lagi. Gimana? Maksudnya pelayanan? Maksudnya sekarang kan lagi pandemi nih. Kayak pelayanan nggak harus di gereja, tapi kita juga bisa melayani sesama kita. Contoh? Nyumbang, memberikan sumbangan, memberikan bantuan, nggak harus berupa uang. Berarti kalau gitu logikanya kalau gue nggak mau pelayanan di gereja, gue begitu aja dulu melayani dong. Melayani sesama ya melayani. Melayani itu kan sebenarnya ruangnya gede ya. Kayak kalau misalnya kita sering kan di ibadah THC tuh ada beberapa pendeta yang bilang kayak melayani itu emang nggak harus di gereja, bisa aja kalian kan emang posisinya adalah pengusaha. Kalian sebagai pengusaha tuh kalian bisa melayani ya lewat menyumbang gitu, karena kan misal kalian pengusaha yang sukses banyak duit, bisa nyumbang ke panti asuhan, ke panti jompo, menyumbang orang-orang yang susah gitu. Gitu. Banyak bidangnya, bisa juga katanya melayani di bagian pemerintahan ya. Tapi kalau nggak salah waktu itu kok itu yang share. Ada ya, kayak gitu ya. Seingat saya. Kayak gitu. Emang lu biasa ngapain jadi di rumah? Ya ini lu nonton ini aja, siapa yang bikin emang lo kira? Lu bisa ngomong ke sini, siapa yang set nih? Belakang lo ada lampu, di kiri kanan, emang siapa yang set emang ya? Yesus turun sendiri memangnya di sini. Di kantor ya, bukan di rumah. Oh iya ya. Oh iya. Itu kan lu kerja dong berarti bilangnya ya, nggak nganggur. Melayani. Oke. Nah. PSBB atau tidak, saya tetap melayani jadinya ya, tidak ada urusannya jadinya. Berarti esensi pelayanan menurut lu? Yang penting dari hati kita tulus. Tulus ngapain? Mencintai tulus itu pelayanan berarti menurut lu? Mencintai siapa? Mencintai pasangan kita dengan tulus pelayanan juga menurut lo? Gak apa-apa, ini diskusi sehat ya, bukan debat ya. Melakukan segala sesuatu yang tulus demi kemuliaan Tuhan. Oke. Iya. Oke. Terdengar baku ya. Iya, oke.
kedengaran udah dihafal gitu ya, kayak pernah diomongin siapa terus diingetin di kepala gitu ya, kedengarannya gitu sih. Nggak apa-apa. Ya enggak juga sih, cuman kalau misal melayani kan kita maksudnya kan pikiran berbau iman ya, jadi harus ada mention-mentionnya gitu. Jadi kayak melayani itu ya memang sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Apalagi di ibadah online kemarin. Oh iya, ibadah online kemarin. Kita belajar tentang rendah hati, di mana kita harus mengutamakan kemuliaan Tuhan. Kayaknya itu, aduh kalau ada behind the scene lucu juga kali ya kalau dibikin ya. Aduh itu perjuangan sekali bikinnya ya. Teman-teman ngelihatnya itu kan backgroundnya warnanya warna-warni lah ya. Itu udah di kantor. Sebelumnya udah pernah ngetek dulu di rumah sekali, di rumah gua. Itu ya. Wadidaw juga ya. Berapa kali ngeteknya sampai kebanyakan gamenya, aduh gimana susah banget ya? gitu. Nyampe udah ada materi kita mesti kobok-kobok lagi segala macam. Jadi ya karena materi saya terlalu baku guys. Kalau misal Manu kan orangnya udah pintar banget nih komunikasi. Iya, jangan gitu jangan gitu. Enggak, maksudnya kalau misalnya gue sih ngelihatnya, maksudnya nggak semudah itu buat bikin, buat sharing ya, karena kan kalau misalnya kita sharing di depan umum, di tempat orang gitu ya, kita masih ada orang yang buat feedbacknya gitu. Katakanlah misalkan gue sharing di gereja nih, gue ngomong A, mereka bisa jawabin gitu loh. Kalau ini kita enggak, kita ada interaksinya ya. Iya, ibaratnya kita tahu nih, kita lempar A, oh responnya B, oh yaudah kita bisa lanjut. Atau kita lempar A, responnya C, kita bisa lanjut. Kalau ini kita lempar A kayak Dora, jadinya kita nggak tahu respon orang tuh apa. Di mana peta? Nah, kalau misalkan, apakah kalian melihat swiper? Tidak. Bagus, kan dia nggak tahu kan. Jawabannya kan maksudnya dia berharapnya jawabannya selalu positif, padahal nggak selalu positif. Lebih susah itu. Makanya menurut gua lebih sulit itu sharing di depan kamera, gitu daripada di depan orang banyak. Gitu. Tapi berhubung gue juga nggak pernah sharing di depan orang banyak sih, jadi baru pertama kali sharing di gereja tuh bener-bener ibadah online ini, dan kayak gugupnya setengah mati. Berarti nanti coba. Oh. Nanti harus coba berarti, karena feel-nya beda sih. Lebih deg-degan di depan orang banyak. Gila sih, itu kayak gue bisa sekat. Tapi lu tidak akan sekaku kemarin tuh lu kaku banget karena lu mungkin karena lu pasti akan ngeliat, ada temen gue yang lihat gitu, ada siapa yang lihat gitu. Terus ditungguin lagi sama Manuel. Apanya? Ditungguin, ngerekamnya ditungguin sama Manuel kan, diliatin gitu. Oh, kenapa emang? Grogi aku tuh. Tuh kan, aneh ya. Siapa yang goda siapa coba sekarang? Ayo, kita lihat aja nih. Yang goda siapa lu? Next. Apalagi nih? Ada pertanyaan apa nih? Ada pertanyaan nggak, Ci? Oh, coba ya gue yang melontarkan pertanyaan. Ya. Bagaimana lo menjaga hubungan lo dengan Tuhan selama pandemi ini? Apalagi keuangan terasa sulit. Ya nggak sih? Sulit nggak sih? Next, bisa nggak? Kayak harus tetap beriman nih sama Tuhan gitu. Berat banget. Gue share aja ya. Gue share di sini nih. Cuma di sini gue share nih. Di THC doang, di FBI nih. Jadi jangan terus pantengin ini ya. Apa? Terus apa sih? Maksud gue, karena Manu cuman sharing di podcast THC ini, kalian tuh harus terus pantengin. Kalian aja di selanjutnya tuh ada sharing-sharing manual yang lainnya yang bermanfaat. Gitu. Mau ngomong gitu aja panjang ribet ya. Grogi. Jadi gue share, gue itu kalau ngomong tentang keuangan sih kacau banget, bener-bener kacau. Income-nya nol, bener-bener nol. Karena kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang kenal gue dan lihat gue jualan mie, siomay, bakso, itu kan uangnya buat nyokap, bukan buat gue. Oh, lu nggak dapet persenan sama sekali? Enggak. Memang cuma buat nyokap doang. Lalu kerjaannya semua pending, cancel. Ada yang pending, ada yang cancel. Untuk trip kan gue kan foto video buat luar negeri ya, kemana gitu, bawa grup kemana. Gue cancel 5 atau 6 negara gue cancel. Gokil. Untuk wedding 3 udah confirm postpone, sisanya masih abu-abu, nggak jelas. Iklan 1, untuk iklan 1 nggak jelas kabarnya. Iklannya itu iklan gede? Iklan produk. Kayak buat di TV atau kayak enggak, YouTube? iklan buat di YouTube. Jadi cuma produk headset gitu. Lalu film 1 pending, nggak jelas. Uangnya baru keluar setengah lagi udah belum keluar juga.
Wow. Kacau banget sih. Berat sih. Nah, bagaimana caranya menjaga hubungan dengan Tuhan? Ya tetap percaya doang sih. Nggak bisa apa-apa. Gue mau ngapain? Gue mau bergumam juga nggak bisa balikin semua cicilan gue bisa kebayar. Mau ngapa-ngapain juga ya walaupun sekarang berat ngapa-ngapain sih. Karena sekarang tuh aduh makan aja mikir. Mau beli online Gue apa-apa mau beli aja, nggak beli online, boro-boro, nggak pernah gue beli online lagi sekarang. Kayak udah 2 makanan bulan online, ini. kopi online kan. Gue itu tadinya buka Tokopedia tuh seneng banget, buka feeds-nya tuh gue seneng banget. Gue udah 2 bulan gak buka feeds Tokopedia, karena gue takut gue pengen beli. Saking ngejaganya gitu loh. Tapi ngomong-ngomong belanja ya, gue malah semenjak pandemi ini gue belanjanya gila banget. Karena lu masih ada saving, gue nggak ada. Kan gue kan jalan terus. Ini tempat ini aja kan jalan terus bayar. Tapi gue nggak ada income. Gue juga nggak hobi nabung sih, lagi sih gue parah sih keuangannya. Nggak ada tabungan sama sekali. Nggak ada. Kalau lu kan udah diajarin nabung kan sama siapa dulu? Sama sejarah lah ya. Sama sejarah. Jadi fun fact, dulu tuh aku juga boros banget guys. Tapi semenjak negara api menyerang akhirnya aku bisa nabung. Negara apinya maksudnya Pangeran Zuko maksud lu? Ups, nggak pangeran kayaknya. Aduh. Ya gitu sih intinya ya gue nggak bisa ngapa-ngapain selain gue tetap percaya aja bahwa ya walaupun berat juga sih sebenarnya kalau ngomong percaya. Gue lagi pengen ngelobi teman kita aja sih tadi yang namanya A sama C itu. Buat nanam saham ya. Nanam saham atau pinjemin duit mungkin nggak tahu ya kan. Tapi gue salut sih sama lu soalnya kayak kan firman Tuhan bilang kalau orang mau minjem duit ya kasih bunga. Oke. Kalau itu syariah ya istilahnya ya? Enggak, di firman juga ada kan. Syariah juga ada yang nggak riba ya. Yang nggak riba. Kalau kita juga ada. Kalau apa sih firmannya lupa gue. Nah, hendaknya kalau misalnya orang mau minjem jangan kasih dia apa? Lupa. Ayatnya yang mana? Ya pokoknya adalah bahasa gitu. Lupa nih, mohon maaf nih pembicara tidak kompeten ya. Pasti juga tidak kompeten, mohon maaf ya. Tapi gini, gue salut sama lu soalnya dengan penghasilan lo yang 0 tapi kayak lo bisa survive sampai hari ini. Even lo juga masih sangat berusaha untuk produktif sih. Gue udah berusaha untuk gue ngejaga kemarin tuh supaya gue nggak jual barang-barang gue. Barang-barang apa nih maksudnya? Barang-barang gue, barang-barang kamera gua. kayak gini-gini. Ya gue ngejaganya itu doang. Yang gue fokusin sekarang gue bertahan. Gue udah nggak ada iPad udah gue jual. Seriously? Iya udah nggak. Gue mau harus pertahanin iPad demi gue nggak bisa bayar ini ono gitu. Harus gue jual dong, nggak bisa kalau nggak. Gila, nyesek banget. Ya tapi ya udah, gue yakin nanti Pak ya pasti akan ada lagi juga sih dan perasaan terakhir yang gue mau sharing di rumah lu itu masih ada iPad deh. Baru 3 hari yang lalu laku. Wow. 3 hari yang lalu laku. Ya gitu. Mau gimana lagi nih mungkin kalau gue nggak kuat lagi kalau misalkan masih belum ada kelanjutan pembayaran film segala macam ke depannya gue mungkin akan jual barang-barang gue juga beberapa. Tapi gue akan berusaha untuk tidak menjual kamera karena itu aset yang paling berharga di sini. Dan yang paling mahal guys. Kamera mana mahal banget. Terus paling laptop sih. Laptop pikiran pengen jual beli yang agak murah. Jadi duitnya bisa gue save segala macem. Ya, tapi maksudnya saat seperti ini udah gak bisa gengsi. Iya benar sih. Cuman bukan masalah gengsi gitu, tapi kan kayak ada kualitas dari barang-barang yang lo pakai ini ada kualitas bukan cuma gengsi. Iya, tapi maksudnya. Ya, cuman benar sih kayak daripada nggak bisa makan. Iya, gua mau nggak mau gua harus melakukan itu. Nggak bisa kalau nggak akan bisa bertahan. Semangat man. Semangat. Karena kuncinya satu, percaya kalau si A sama si C itu bisa bantuin gua. Ada pertanyaan nggak, Cil? For your information, si A sama si C ini tuh baru lulus kuliah. Iya. Di kuliah ternama dan kuliah yang paling mahal. Yang bayar parkir paling mahal itu loh guys. Oh iya, parkirnya mahal. Gue pernah di situ. Mahal, gue kaget. Pak, ini parkirnya mahal banget. Goban. Iya. Mahal banget. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita close sih. Hah? Udah 20 menit. Iya. So guys, sebenarnya dari podcast hari ini walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol singkat, kok jadi gue yang ngomong? Ya nggak apa-apa. Ya walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol singkat, tapi kita dapat pelajaran penting yaitu menabung. Maksudnya pelajaran penting buat gue, maksud lo? Buat kita bersama. Walaupun gue juga penghasilan gue tetap jalan, tapi juga ada kekhawatiran gitu karena pandemi ini kan nggak cuman, maksudnya nggak bisa diprediksi kapan berakhir, kapan selesai.
otomatis semua perekonomian siklus perekonomian Indonesia harus tetap jalan gitu. Nah kalau misalnya PSBB terus berlanjut, otomatis perusahaan-perusahaan gede ini juga income-nya pasti akan menurun dong. Nah untuk gaji karyawan banyak yang PHK kayak gitu-gitu. Iya. Nah kan sekarang kan kayak peraturan yang 45 tahun ke bawah boleh kerja itu kan. Iya, terus juga kan kantor gua saat ini masih aman gitu, nggak tahu nanti kan khawatir juga. Cuman ya gitu, serahkan kekhawatiran sama Tuhan aja. Ya kalau misalnya kita udah 2 bulan, udah mau 3 bulan terus masih ada yang bilang di rumah aja sih, menurut gua ya di antara dia emang orang berduit banget sih. Maksudnya orang-orang yang kelas menengah nggak enak banget. Orang-orang yang kelas menengah ya misalnya udah nikah, udah punya cicilan segala macam banyak, ya nggak bisa survive sih menurut gua. Tapi gua juga ada lihat-lihat di YouTube ya, maksudnya ada aja artis yang sampai harus PHK karyawannya atau timnya. Iya, karena banyak cicilan sih. Maksudnya yang kita lihat orang kaya aja dia gitu. Karena cicilannya nggak berhenti, tetap harus bayar. Tapi bukannya ada peraturan pemerintah yang cicilan itu di segmented untuk yang kelas-kelasnya ada limit-limitnya. Kalau lo cicilannya mobil kan itu kan udah kebutuhan keberapa kan, nggak mungkin pemerintah punya urusan buat itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Acil nggak ada? Nggak ada Ki. Ketahuan namanya Acil nih. Segitu aja teman-teman. Semoga mohon maaf karena pembahasan kita hari ini tidak terlalu spesifik. Kenapa? Karena harusnya ada pembicara yang kita undang tapi beliau berhalangan hadir. Jadi mau nggak mau kita harus tetap isi biar ada konten. Jangan lupa subscribe teman-teman channel ini, dan jangan lupa juga like. Komen juga boleh kalau mau ngobrol-ngobrol, nanya pertanyaan atau kasih ide tema apa yang mau kita angkat di episode berikutnya. Dan juga ya subscribe sih, karena kita kedepannya akan fokus ke bikin konten lagi, karena kemarin kita syuting 3 buah lagu udah syuting, tinggal nunggu mixing aja, jadi ditunggu itu doang. Silakan kemarin ngomong apa closing. God bless you guys. Sangat-sangat informatif sekali. Thank you teman-teman udah nonton. Dadah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah.